Pelatih Korut Oh Tae-song mengungkapkan kekhawatiran terkait lini pertahanan tim asuhannya. Pertandingan. Sampai sekarang, Evandra udah nyetak 3 gol dari 2 pertandingan di Piala Asia U17. Bukan nggak mungkin, jumlah golnya bakal terus nambah. Apalagi Garuda Muda sukses melaju ke babak perempat final. Kita tunggu aja aksinya selanjutnya. Kemenangan Timnas U17 lawan Korut sudah diramal hasilnya sejak jauh-jauh hari. Waduh, peramal mana nih? Sebagai pemuncak grup C dengan torehan mentereng, poin penuh di semua pertandingan, bahkan cuman dilesakkan 1 gol saja ke gawang Indonesia, ini jadi statistik yang sulit disandingkan dengan statistik Korea Utara. Oh, mungkin dari situ kita bisa menghitung kekuatan lah antara Timnas U17 dan Korut yang akan berlaga sebentar lagi gitu. Nah, sebenarnya kemenangan anak asuh Coach Nova ini sudah diramalkan sejak jauh-jauh hari. Ada alasan takut untuk Timnas Indonesia U17 lawan Korea Utara. Karena dari banyak aspek kita sudah unggul. Dari penyerangan kita lebih produktif. Dari pertahanan kita 2 kali clean sheet, 7 gol dan hanya 1 kali kebobolan. Sedangkan Korea Utara cuma bisa berhasil 1 kali menang dan 2 kali imbang. Dan 3 kali kebobolan. Dan keunggulan lainnya adalah kita jumlah hari istirahatnya lebih banyak dibandingin Korea Utara yang baru beberapa hari lalu selesai pertandingannya. Dan Korea Utara memainkan hampir semuanya, 11 pemain hampir semuanya diturunkan di 3 pertandingan. Kecuali striker mereka nomor 7 yaitu Ri Kyung Bong tidak bermain di matchday pertama. Hal yang perlu diwaspadai dari Korea Utara adalah Kim Yoo-jin, striker mereka nomor 10. Dan winger mereka Park Hwang-song nomor 9 yang memiliki kecepatan luar biasa. Sudah 3 gol diciptakan oleh mereka berdua. Mereka suka sekali bermain dari winger, terutama dari winger kiri. Di mana kita punya Fabio di sana. Dan ada Al-Ghazani juga di center back kanan. Semalam Uzbekistan dan Arab Saudi sudah lolos ke babak semifinal. Dan insya Allah Indonesia akan menyusul dan siap menghadapi Uzbekistan. Kalian optimis gak guys? Kita bisa menang lawan Korea Utara. Komentarnya. Tuh. Jadi memang sudah seperti prediksi ya, bahwa kemenangan Indonesia itu secara statistik memang di atas angin daripada dibandingkan dengan statistik yang dipunyai oleh Korea Utara. Kemudian juga sudah menjadi perhatian dari Coach Nova Arianto bahwa serangan-serangan dan gol yang dilesakkan oleh Korea Utara itu kebanyakan dari serangan sayap, alias model serangan ini pastinya sudah dipelajari oleh Coach Nova. Kemudian ada kabar juga bahwa Coach Nova sudah menyiapkan taktik ketika melakukan set piece dan tendangan penalti. Ini mungkin akan jadi solusi juga ketika ada kebuntuan begitu. Dan yang menarik adalah selain itu juga kita perlu juga prediksinya jadi benar gitu ya. Karena memang terbukti gawang dari Korea Utara ini seringkali kebobolan karena sistem pertahanan mereka masih jadi PR besar dari pelatih Oh Tae-song. Ini ketika lawan Oman ya. Oh. Korut dalam masalah meski diunggulkan saat lawan Indonesia. Ternyata Korea Utara juga ada masalah. Pelatih Korut Oh Tae-song mengungkapkan kekhawatiran terkait lini pertahanan tim asuhannya. Pertandingan melawan Oman pada laga terakhir, fase grup, bagaimanapun telah membuat Timnas U17 Korut harus mengevaluasi lini pertahanan mereka. Timnas U17. Oman terbukti dapat mengacak-acak pertahanan Korea Utara dalam pertandingan fase grup D. Terlebih lagi, lini depan Timnas U17. Indonesia sejauh ini terbilang cukup produktif dan membahayakan lawan Indonesia bisa memanfaatkan kelemahan ini sepanjang para penyerang Indonesia mampu bekerja sama dengan baik. Tidak terlalu lama memegang lama, Nova Arianto sudah mengevaluasi para pemain yang tipikal ingin unjuk skill. Selain memanfaatkan kelemahan pertahanan Korea Utara, Putu Panji dan kawan-kawan juga harus mampu mengantisipasi bola-bola atas yang menjadi salah satu kekuatan Korea Utara. Beberapa gol yang mereka ciptakan pada penyisian grup muncul dari second striker. Jika melihat penampilan terakhir Indonesia kontra Afghanistan, kelemahan lapangan tengah memang menjadi PR besar bagi Nova Arianto.
Saat mengalahkan Korsel, Indonesia mampu memutus aliran bola dari pemain tengah Korsel. Makanya kemudian mereka memulai menyerang dari dua sayap pertahanan Indonesia. Kini tinggal bagaimana trio maut Zaha Bigoli, Evandra Florasta, dan Fadli Alberto Hengga mampu memanfaatkan kelemahan tersebut. Dengan posisi Indonesia tidak diunggulkan, ini saatnya Garuda Muda menyala. Ini menarik nih analisanya ya. Bahwa pelatih dari Korea Utara, Oh Tae-song, mengakui benar bahwa di lini belakang mereka masih cukup mengkhawatirkan, di mana banyak sekali blunder, ketidakpaduan antara pemain mereka di lini belakang sehingga banyak sekali gol-gol yang tidak perlu. Bahkan ketika melawan Oman kemarin ya. Nah, ini berbanding terbalik dengan timnas U17 yang memang punya koleksi gol yang cukup mentereng, 7 gol sudah dilesakkan, itu artinya lini depan kita setajam itu. Makanya prediksinya emang udah ini bisa lah gitu. Di saat pemain lawan punya masalah di lini pertahanan, kita punya keunggulan di lini serang. Kita mengharapkan Evandra bisa menunjukkan tajinya. Apalagi sekarang ini Evandra dinobatkan sebagai pemain tertajam di laga kali ini. Nama Evandra Florasta lagi naik daun nih. Rising star timnas Indonesia ini nggak cuma disorot gara-gara gol krusialnya yang bantu Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17, tapi juga karena sikap respek yang bikin banyak orang salut. Dia kedapatan mencium tangan wasit usai pertandingan. Sampai sekarang, Evandra udah nyetak 3 gol dari 2 pertandingan di Piala Asia U17. Bukan nggak mungkin, jumlah golnya bakal terus nambah. Apalagi Garuda Muda sukses melaju ke babak perempat final. Kita tunggu aja aksinya selanjutnya. Halo guys, Evandra Florasta menjadi pemain yang paling tajam di AFC U17 Arab Saudi. Evandra menjadi top skor, sementara dengan 3 golnya. Dan Evandra telah tercatat paling banyak melakukan shoot, yaitu dengan 7 tendangannya. Dan Evandra total telah melakukan 5 shot on target, guys. Yes, sementara Evandra Florasta menjadi top skor Piala Asia U17. Bersama Minato Yoshida, pemain asal Jepang, Evandra Florasta telah mencetak 3 gol dan menjadi pemuncak daftar top skor sementara Piala Asia tahun ini. Di bawahnya ada Kim Eun-sung asal Korea Selatan telah mencetak 2 gol. Bersama Asilbek Aliyev asal Uzbekistan, Saridin Kasanov juga asal Uzbekistan, serta Muhammad Al-Garash asal Yaman. Oke. Dan kemudian ini jadi prediksi yang memang kayaknya di atas kertas bisa terlihat dengan jelas ya. Di mana Oh Tae-song juga mengakui, ini pelatih dari Korut mengakui bahwa lini belakang mereka rapuh, kemudian lini depan kita sedang tajam-tajamnya. Ditambah lagi bahwa kita punya pemain belakang trio back yang benar-benar jitu. Ada Panji dan juga Becker di sana. Ini membuat kita semakin nyaman saja. Lini belakang kita bagus, lini depan kita tidak kalah tajam. Tapi ini Korea Utara. Ada banyak pengamat yang mengatakan bahwa Korea Utara ini kayaknya mainnya main militer, semuanya keras. Bahkan Bung Binder menyebutkan kaki mereka itu kayaknya terbuat dari besi. Waduh, kok gitu. Korut ini lebih disiplin daripada Korsel. Karena mereka itu mayoritas pemainnya, Bin. Gue hitung itu belasan pemain itu dari satu klub yang sama. Oh, begitu. April 25 namanya. April 25 itu Oke. tim profesional yang punya akademi yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan mereka. Gue yakin para pemain sih tidak akan khawatir. Ya kan, sebelumnya sudah melawan Korea Selatan. Ya. Tapi kalau sepengetahuan gue, yang gue nonton pertandingan Korut, ini kakinya kayaknya pakai besi. Serius, gue udah nonton. Tadi itu gue sengaja pagi-pagi bro, sebelum ketemu lo, gue udah nonton nih, gak salah ya. Kaki terus nih mainnya, artinya kenceng banget nih mainnya. Udah itu mereka banyak main counter bro. Iya. Jadi kalau gue lihat nih kok mainnya kenceng, agresifnya luar biasa, counter. Iya. Gimana ini timnas kita nanti? Karena kan World Cup udah lolos. Iya. Tapi kalau bisa lolos ke semifinal, kenapa nggak kita grab ke semifinal? Ya kan ini kan belum selesai perjuangan. Dan anggap itu juga nanti lawan Korut itu sebagai bagian dari persiapan kan, menuju ke Piala Dunia. Kita ngetes ombak nih seperti apa sebenarnya kualitas anak ini ketika menghadapi tim yang sangat super disiplin. Korut ini lebih disiplin daripada Korsel. Karena mereka
Iya. Itu mayoritas pemainnya, Bin. Gue hitung itu belasan pemain itu dari satu klub yang sama. Oh, begitu. April 25 namanya. April 25 itu oke. tim profesional yang punya akademi yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan mereka. Jadi people for... Ini beneran nih? Bener. Ntar lo lihat deh. Ada datanya tuh. Jadi... Waduh, ini berarti satu nih pesennya buat para pemain timnas nanti. Kemungkinan besar Korut akan bermain agak kasar. Jadi kalem bro, jangan kepancing. Syukur-syukur mereka yang justru dikatu ya kan. Justru mereka yang kena karma juga sih. Gimana ya? Kena batu lah. Kena batu karena main kasar. Oke? Jangan kepancing. Kita fokusnya menang nih. Tiket Piala Dunia U17 Qatar memang udah kita kantongin. Tapi apa salahnya kita menang di Piala Asia? Enggak ada yang salah dong. Pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Silahkan.